Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah, kemudian dilanjutkan doa sebelum belajar. Nah, pada pertemuan pertama kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang Arab sebelum Islam. Yang pertama, peribadatan bangsa Quraisy. Sebelum Islam datang, Quraisy telah meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi Ismail dan juga Ibrahim, yang dinamakan dengan ajaran Hanifiyah. Hanifiyah artinya benar dan lurus. Oleh karena itu, tauhid telah mengakar di hati mereka. Seiring berjalannya waktu, pergaulan bangsa lain mempengaruhi ajaran mereka yang menyebabkan pengurangan ataupun penambahan pada ajaran mereka. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh kepada penyembahan berhala. Pada zaman jahiliyah, banyak bangsa Quraisy yang menyembah berhala. Mereka menyembah berhala yang terbuat dari logam maupun batu yang mereka buat sendiri. Penyebab mereka menyembah berhala adalah setiap orang yang hendak keluar dari Mekah, mereka diharuskan mengambil batu dari kota haram tersebut. Kemudian setiap persinggahan mereka menaruh batu tersebut dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Hal ini menyebabkan mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Bangsa Quraisy mulai menyembah berhala sejak Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pada saat itu, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jumhur. Ia datang ke Mekah dan membuat berhala yang bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah yang diletakkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyuruh kepada masyarakat Hijaz untuk menyembah berhala tersebut. Selain itu, ada pula berhala-berhala lain yang bernama Lata yang berada di Taif, kemudian Uzza yang ada di Hijaz, dan juga Manat yang ada di Madian. Bentuk pemujaan bangsa Arab sebelum Islam datang. Adapun bentuk pemujaan bangsa Arab sebelum Islam datang, yang pertama adalah malaikat. Sebagian besar penduduk Arab meyakini bahwa malaikat adalah putra atau putri Tuhan. Yang kedua adalah menyembah ruh, jin, dan setan. Sebagian bangsa Arab yang menyembah ruh, jin, dan setan, mereka meyakini bahwa mereka akan terhindar dari bencana jika mereka menyembah ruh, jin, dan setan. Yang ketiga adalah menyembah bintang-bintang. Bintang-bintang yang dimaksud di sini adalah matahari, bulan, bintang yang gemerlap cahayanya. Mereka meyakini bahwa bintang tersebut diberi kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur malam. Dan yang terakhir adalah menyembah berhala. Sebagian besar penduduk bangsa Arab adalah sebagai pembuat patung. Mereka membuat patung sesuka hati mereka yang bertujuan untuk disembah. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam datang. Bagian tengah jazirah Arab terdiri dari tanah dan pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka bertempat tinggal di pedalaman yang disebut dengan masyarakat Badui, dan mata pencahariannya adalah beternak. Adapun mereka yang bertempat tinggal di perkotaan, mata pencahariannya adalah berdagang. Keadaan ekonomi sosial mereka bergantung pada keahlian mereka dalam berdagang. Kemudian dalam bidang politik, masyarakat Arab tidak memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan tetap. Mereka hanya mempunyai seorang pemimpin yang disebut dengan amir ataupun syekh. Dalam bidang pendidikan, mereka mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat dilihat pada masyarakat Arab pada waktu itu. Di antaranya adalah
penemuan ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Kemudian syair-syair mereka, bahasa mereka sangatlah bagus, kaya, dan juga indah. Nah, anak-anak, setelah Ibu menerangkan tadi, Ibu akan memaparkan video tentang masyarakat Arab sebelum Islam datang. Silahkan diperhatikan video tersebut. Untuk mengenal Islam lebih dalam, mari kita dengarkan sejarahnya. Sejarah Islam sudah dimulai sebelum Nabi Muhammad lahir. Mari kita berkunjung ke Jazirah Arab sebelum tahun gajah. Islam dimulai dari sini, tepatnya di Jazirah Arab. Jazirah Arab berada di antara 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Kala itu Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang tandus, jarang ada air, sehingga membuat pertanian merupakan hal yang sulit dilakukan. Hal ini membuat kehidupan di Jazirah Arab sangatlah keras. Sebelum Islam berkembang di Jazirah Arab, kehidupan Arab di beberapa wilayah sangatlah kacau. Kala itu mereka hanya menyembah banyak berhala yang di sekitar Ka'bah. Tentunya berhala-berhala itu adalah patung yang mereka buat sendiri. Mereka juga tidak memiliki aturan hidup yang baik dan hanya mengikuti adat istiadat yang telah nenek moyang mereka turunkan. Oleh karena itu, zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan. Seperti yang kita tahu, bangsa Arab merupakan bangsa di wilayah gurun. Hal ini mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Arab. Kala itu, bangsa Arab mempunyai watak keras. Mereka suka berkelahi meskipun karena hal-hal yang kecil. Suka minum minuman keras, hidup boros, foya-foya dengan judi. Mereka bahkan mengubur bayi perempuan yang baru berlahir, karena menurut mereka, memiliki anak perempuan merupakan aib dan harus disembunyikan. Namun demikian, bangsa Arab juga memiliki sikap terpuji seperti pemberani, selalu menepati janji, memiliki tekad yang kuat, dan suka menolong, serta menjaga harga diri sendiri dan kelompoknya. Yang menonjol dari bangsa Arab adalah keseniannya. Bangsa Arab termasuk bangsa dengan rasa cinta akan seni yang tinggi. Banyak penyair-penyair lahir dari bangsa Arab. Mereka berkumpul di pasar untuk memperdengarkan syairnya. Mereka bahkan punya upacara yang diadakan untuk menghormati penyair. Apabila penyair lahir dari suatu kabilah, maka kabilah itu akan naik derajatnya. Mereka akan mengundang kabilah-kabilah lain dan mengadakan pesta. Ada 4 patung berhala yang paling banyak disembah oleh masyarakat di sana pada waktu itu. Hubal. Seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Berhala Hubal ini ditaruh di Ka'bah untuk kemudian orang-orang datang menyembahnya. Berhala yang menyerupai orang dan tangan sebelah kanan patah ini merupakan berhala terbesar dibandingkan berhala lainnya. Mana? Berhala Manah ini disebutkan di dalam Al-Quran Surah An-Najm ayat ke-20 yang artinya dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Berhala ini dianggap sebagai anak tertua dari 3 anak Tuhan dan dianggap sebagai istri Hubal. Al-Lata adalah dewi berhala yang disembah oleh jahiliyah Arab dan dianggap sebagai salah satu putra dewa bersama dengan Manah dan Uzza. Al-Lata sendiri berarti sang dewi. Al-Uzza. Al-Uzza adalah salah satu berhala yang disembah oleh jahiliyah Arab. Berhala ini dianggap sebagai salah satu dari anak Tuhan bersama Lata dan Manah. Al-Uzza juga dianggap sebagai dewi perang suci dan yang termuda di antara para dewi lainnya. Berhala ini juga memiliki penjaga dan pelayan. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Kalian buatlah peta konsep tentang materi yang Ibu jelaskan pada hari ini dan dikumpulkan pekan depan. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Jangan menyerah, tetap semangat terus belajar di rumah. Dipelajari lagi di rumah materi yang sudah Ibu jelaskan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.